Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sobat kebaikan? Kali ini kami hadir dalam YDSF News edisi perdana bertepatan pada Ramadan 1442 Hijriah. Bagaimana ibadah puasa Anda hari ini? Semoga lancar dan mendapatkan berkah hingga hari kemenangan nanti. Sobat kebaikan, berikut akan kami sampaikan berita seputar kegiatan YDSF yang telah kami rangkum dalam YDSF News, aktual dan amanah. Berita pertama hadir dari pesantren Ramadan bersama YDSF dan warga binaan Ruperbaya. Di bidang dakwah dan masjid, YDSF terus memperkuat syiar dan nilai-nilai Islam melalui para dai yang tersebar di seluruh pelosok desa di Pulau Jawa dan beberapa di luar Pulau Jawa. Begitupun di kota, kegiatan dakwah terus digalakan. Salah satunya pembinaan rohani di Rumah Tahanan Rutan Surabaya. Kegiatan pembinaan rutin warga Rutan Surabaya ini dilakukan 2 kali dalam sepekan. Tujuannya selain ada pembinaan fisik, juga ada pembinaan secara rohani. Diharapkan akan ada perubahan akhlak dan juga perilaku saat mereka kembali di tengah masyarakat. Pada Ramadan kali ini, YDSF mengadakan pesantren Ramadan bersama 115 warga rutan perempuan kelas 2A Surabaya. Bagaimana suasananya? Mari kita simak liputannya. Apa yang mengalir pahalanya ngalir terus, itulah barokah, berkah itu ya. Jangan samakan dengan berkat ya. Berkat tuh habis pengajian dapat potongan, nah itu berkah ya. Kalau ini berkah berarti melakukan amalan-amalan sholih di ibadah bulan Ramadan itu mendapatkan keberkahan pahala atau pahalanya ngalir terus. Alhamdulillah di dalam pelaksanaan tugas ini karena mayoritas adalah orang Muslim, kami sangat dibantu dari Yayasan YDFS yang ikut membantu membina warga binaan. Karena program pertama ketika saya masuk kerja sini yang akan saya benahi adalah pembinaan akhlak. Apabila akhlaknya baik, insya Allah tingkah laku dan perbuatannya akan menjadi baik. Dan saya tidak bisa bekerja sama tanpa adanya bantuan dari pihak luar, dan alhamdulillah kami sering dibantu oleh ustadz-ustadz dan ustazah dari YDFS dalam pembinaan kegiatan perubahan akhlak, revolusi akhlak buat kami, karena itu yang harus kami benahi. Karena dengan mereka berakhlak baik, insya Allah keluarnya nanti juga akan menjadi lebih baik. Kemudian terkait dengan bulan Ramadan, puji syukur alhamdulillah di bulan yang penuh berkah, di saat pandemi dari pihak tidak bisa masuk ke sini karena takut, tetapi Yayasan YDFS masih tetap istiqomah mengikuti memberikan pembinaan kepada kami, dan kami berharap pembinaan ini tidak hanya karena bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan yang lain bisa terus berlanjut. Kemudian kami besar harapan kami bisa sholat tarawih bersama, syukur-syukur bisa itikaf bersama. Kami memang punya program beberapa warga binaan yang sudah mencapai setengah dari program pembinaan, dan memang dia di perubahan akhlaknya sudah kelihatan berubah. Kami berharap ada ketingkatan di dalam pembinaan mental, jadi tidak sekedar pertemuan tetapi ada di dalam realisasinya di kegiatan-kegiatan di tengah malam. Mungkin memang belum istilahnya masih dalam wacana, tetapi ketika wacana itu ada pendukung, insya Allah bisa kita laksanakan. Terima kasih atas YDFS, kami tetap ingin terus berjalin atas kerjasamanya. Terima kasih sekali atas buku-buku pelajarannya. Kami menyadari bahwa kami sangat minim dengan sarana dan prasarana yang ada, tetapi buku ini adalah suatu pahala yang akan terus mengalir, karena buku ini tidak dibaca cuma 1 kali 2 kali, mungkin selama rutan perempuan ini masih berjalan, buku ini akan terus berjalan, dan kami insya Allah akan terus merawat dan akan terus dari buku-buku itu kami punya program bahwa setiap hari anak-anak itu bisa memberi kultum bersumber dari buku-buku itu akan sumbernya, karena buat kami adalah
mereka keluar itu harus bisa menjadi madrasah buat anak-anaknya, bisa berbagi ilmu, dan yang terutama adalah selain bisa bertakwa buat diri sendiri juga bisa bertakwa buat untuk masyarakat. Mudah-mudahan akan datang lagi buku-buku yang lebih bagus lagi untuk menambah wawasan bagi warga binaan. Terima kasih kami secara pribadi maupun secara organisasi kepada YDSF atas segala bantuan dan segala sumbang moral maupun non moralnya. Berita selanjutnya yakni pemberdayaan petani porang Desa Sumberbendo. Setelah memberikan dukungan pada bidang kemanusiaan melalui bantuan 1 unit mobil rescue November 2020, PT Pelindo 3 kini memberikan dukungan pada program pemberdayaan ekonomi desa YDSF. Sasaran program adalah pemberdayaan petani porang di Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Tanaman porang tumbuh dengan baik di desa ini, namun sayang, petani kesulitan dalam pengembangan budidaya karena kurangnya modal. Beberapa waktu lalu, tim YDSF telah meninjau lokasi lahan sebelum dilakukan pratanam. Dan berikut liputannya. Porang adalah jenis tanaman yang masuk dalam klasifikasi umbi-umbian dengan nama marga Amoropophelus. Bentuk pohon porang berupa batang tunggal dan semu yang diameternya antara 5 mm hingga 50 mm. Belakangan ini, popularitas tanaman porang semakin menanjak setelah mulai banyak yang mengetahui manfaat serta harga jual yang tinggi di pasar ekspor. Tanaman ini berguna sebagai bahan makanan, bahan obat, dan bahan baku industri. Desa Sumberbendo merupakan salah satu daerah penghasil porang terbaik di Jawa Timur. Masih banyak masyarakat Sumberbendo yang belum bisa membudidayakan porang dikarenakan biaya yang besar. Lahan pertanian yang sebagian milik perhutani perlu dioptimalisasi dengan usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan menjadi lahan usaha tani. Untuk ini, para petani porang ini perlu didukung dalam budidaya porang. Pemberdayaan produksi porang Saradan Madiun ini adalah merupakan program YDSF yang didukung oleh PT Pelindo 3. Mriki kula badhe rencana penanaman porang. Nah, niki lahanipun insyaallah niki badhe kula babat rumiyin insyaallah bulan 7. Nah, bulan 7 kula babat. Nanti bulan 10 dicangkul. Bulan 10 dicangkul, nanti penanaman insyaallah bulan 11. Nanti tinggal nunggu napa niku Jawa. Insyaallah badhe ditepun tanami porang. Dan niku mengke lahan niki bisa menghasilkan luas 50 kali 100, bisa menghasilkan 40 ton maksimal lah. Tak hanya pemberian modal, para petani akan diberikan pendampingan melalui Dai YDSF di Desa Saradan, mulai penanaman, panen, hingga penjualannya. Tim YDSF beberapa waktu lalu mengunjungi lokasi lahan sebelumnya dimulainya tahap pratanam. Tentunya ini menjadi tujuan dalam pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan menuju masyarakat mandiri dan memandirikan. YDSF Surabaya melaporkan. Demikian YDSF News kali ini. Saya Ayu dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Ikuti terus informasi YDSF News selanjutnya di YouTube channel YDSF Al-Falah. Selamat menjalankan ibadah puasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selain ada pembinaan secara fisik, juga ada pembinaan untuk kerohanian. Diharapkan akan ada perubahan perilaku dan juga akhlak bagi tanaman porang tumbuh dengan baik pada kawasan ini. Namun sayang, petani kesulitan